Mas Roy. Pakai dokter nggak? Dengar dulu Mas Roy. Loh, pakai dokter nggak? Dengar dulu. Jangan marahin saya. Saya jarang loh. Loh lah iya, jangan marahin saya. Bukan. Gini. Saya nggak mau. Pertama tadi aku perjelas ya dari siapa? Dari WA-nya Arif Iksan. Bang Arif. Sorry. Arif. sorry. Maaf. Arif maksud saya. Bahwa itu dikirimkan tanggal 2 Maret. Oke. 2 Maret. Perlu kami tahu, permohonan RJ itu saya lakukan dengan klien saya Rismond tanggal 3 3 Maret. Oke. Jadi artinya, biar clear, surat itu tidak ada hubungan dengan RJ. Otomatis dong. Surat ke Pak JK itu ya? Ya, surat Pak JK itu nggak ada hubungan. Emang siapa yang mengatakan ada hubungannya? Ya, isu-isunya kan bisa begitu juga. Kan Nggak, maksudnya apa kaitannya? Makanya saya bicara gitu loh. Enggak. Oh, ini maksudnya sama sekali nggak ada kaitan? Tidak ada. Bahwa RJ itu terpisah dengan apapun lah gitu? Apapun, saya jelaskan kedua. Anda mau sampaikan itu, oke baik. Bahkan yang kedua, laporan Pak JK itu tanggal berapa itu di Bareskrim, itu kami tidak tahu apakah tujuannya apa, nggak tahu. Yang jelas begini, saya mau jelaskan. Kami disuruh konfirmasi atas video yang beredar itu. Video AI itu ya? Kedua video yang menyebut kata 5M, 50M segala macam itu. Nah, ini yang AI itu yang dilaporkan? Ya, yang video jadi AI itu loh. Kami tidak mau. Saya bilang bodoh kali kami mengkonfirmasi yang kami tidak berbuat, artinya klienku. Kemudian kalau benar-benar legal action, ini kedua kali saya kasih tahu. Seharusnya lawyernya atau advokat Pak JK somasi dulu memang kalau dicurigai itu suara dia. Begitu dong. Ini tiba-tiba ada laporan di Bareskrim, wah di konversi pers segala macam. Saya menonton itu dengan respon ketawa-ketawa aja. Ya ada apa ya? Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kok dilaporkan gitu loh. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa itu menurut saya salah secara prosedur. Seharusnya laporan di Bareskrim itu ditolak. Kita pengacara udah puluhan tahun, setiap kita bikin laporan itu selalu ada, udah disomasi apa belum. Itu normalnya. Legal action normalnya begitu, tapi ada tertentu juga bisa langsung terima. Kedua, bagaimana pula kami disuruh mengkonfirmasi yang kami tidak lakukan. Video itu dua-duanya di depan saya dibuat sebelum ke Solo. Pertama tanggal 11 malam, sekitar pukul 11 juga video. Dan semua saya audit. Dan saya harus baca dulu apa yang harus diomongin sama Rismond. Kedua, begitu sampai di Solo, video kedua. Clean, nggak ada. Oleh sebab itu kami tenang aja. Jadi paksa-paksa kami konfirmasi Bung Aiman. Emang kami mau masuk ke perkara itu. Tapi jika itu nanti ada SP2HP dari Bareskrim atau SP3, kami akan berpikir. Kalau sekarang kan nggak bisa dilapor balik. Karena ada undang-undang perlindungan saksi dan korban. Gitu loh. Tapi kami nanti lihat ya. Kalau ini benar-benar merugikan klien kami, tersebar lagi informasi itu, wait and see. Saya bilang gitu kan, kami diskusi. Informasi soal apa? Ya informasi bahwa dia tetap diduga bicara asli suaranya dia. Oh ya, itu wah, jelas. Bisa. Kalau saya lihat ya itu AI jelas itu. Ya, tapi ya kalau AI otomatis Bareskrim menolak dong laporan itu seharusnya. Nggak tahu kalau YouTuber yang lain ya, tapi kalau dia kan laporan utama dia. Menurut berita itu kan, saya selaku kuasa hukum tidak terima. Siapapun pelapornya, saya tidak mau terima. Klien saya baik-baik begitu, videonya ketuga waktu video dengan rekan Andi Aswan, saya juga ada di situ. Tidak ada mengucapkan orang, tapi kalau ibaratnya kalau ada ya kemungkinan bisa dong. Kita boleh berpikir begitu, kita berucap begitu, tapi jangan, waduh. Kan ada kan, menurut amatan dia ada itu. Itu penafsiran yang luar biasa menurut saya. Kemudian yang ketiga, sekaligus ya Bung Aiman, kita waktu kita panjang ini. Mas Roy, ya. Maaf Mas Roy ya. Enggak. Jadi saya kira Mas Roy bawa kuasa hukum juga. Ya. Jadi tentang Mas Roy berucap Rismond ini omon-omon. Ya, kenapa? Bahkan mayat yang sudah jadi mayat. Saya mohon Mas Roy sopan. Saya baik ke Mas Roy selama ini. Terima kasih. Enggak, permintaan baik. Permintaan baik. Saya jarang bicara. Oke. Dengarkan baik-baik ya. Jangan dirubah namanya jadi Omon. Saya tidak suka. Nama yang benar siapa? Dr. Rismond.
Mas Roy. Pakai dokter nggak? Dengar dulu Mas Roy. Loh, pakai dokter nggak? Dengar dulu. Jangan marahin saya. Saya jarang loh. Loh lah iya, jangan marahin saya. Bukan. Gini. Saya nggak mau. Pakai dokter tidak. Kalau saya oke, saya Dengar. sebut lengkap. Ini Mas Roy Dokter marah. Eng. Gini, ntar Bang Jahmada sampaikan aja, nggak usah Iya. nyapa ke. Oke. Namanya Baik. siapa? Silakan aja. Nama lengkapnya siapa? Dengar dulu. Oke. Nama lengkapnya Mas siapa? Roy, Sesuai saya KTP. berikan ini- kesempatan biar Bang Jahmada Dengar dulu. baik-baik. Iya. Buka semua. Selama ini Rismon ini selalu manggilnya Mas Roy. Ke saya aja Pak, jangan ke Mas Roy. Ke saya pun Mas Roy. Saya pun manggilnya Mas Roy. Pakai emas tapi Tidak pakai pernah ada hijab, istilah ngapain? lain. Tiba-tiba dibalas oman mayat yang zombie lah segala macam. Oke. Ketiga. Nanti dikonfirmasi sama kuasa hukumnya, Gapur, nggak apa-apa. Mas Roy dan Dr. Tifa menunjukkan beberapa kali KTP-nya Rismon di muka umum. Ya, Ada undang-undangnya. tahu saya yang buat undang-undang. Undang-undang apa? Kok Undang-undang Pelindungan Data Pribadi. tahu? Oh ya oke. Lah udah. Boleh nggak? Nomor 27 tahun 2004. Boleh nggak? 2024. Yang Boleh nggak? mana yang tidak boleh? Karena sudah Bung Jahmada, ditutup. Sebutkan aja nggak apa. Karena sudah ditutup NIK-nya. Saya Oke, buat tunjukkan lagi aja. Saya yang buat undang-undangnya gimana? Jika boleh silakan aja. Lah iya, ya udah. Tidak boleh silakan aja. Iya, memang. Saya hanya ingatkan bahwa ada undang-undang loh. Tidak boleh sembarangan itu data spesifik orang. Iya. Saya tahu makanya saya pixelize ini. Oke. Iya kan? Udah, terjawab kan? Saya hanya menyampaikan baik-baik saja. Iya. Kalau menantang terus monggo aja. Iya. Hukum ya tetap berjalan. Ya silakan. Semua kita dinilai oleh Nanti saya aparat jawab, penegak Mas Aiman. hukum. Saya kira untuk sementara gitu. Mas Aiman 3 poin itu saya serahkan kembali ke Bang Aiman. Ya, dikit aja. Saya jawab dikit ya. Kenapa saya tak? Oke, kalau minta mau dipanggil namanya, saya akan panggil dengan lengkap sesuai KTP. Dr. Rismon Hasihulan, Sarjana STM Eng. Betul itu namanya. Enggak cukup Salawadi Pak Rismon, Bang Rismon. Enggak, saya ingin menghormati orang. Kalau memang lulus ya saya hormati. Cukup Bang Rismon. Kita sampai sekarang di titik ini loh. Cuman kan Dia bilang masalahnya. Mas Roy loh. Oke. Oke. Aku juga Mas Cuman Roy. masalahnya begini. Ya, saya punya tayangan juga. Berani nggak ditayang ini? Ijazah ini Rismon nih. Tak sama dengan ijazah alumni Yamaguchi. Sudah diteliti ini oleh Taufik Bilfaqih. Kemudian Joshua Sinambela. Ada tuh tayangannya. Silahkan. Ciri-ciri fisiknya sudah ada juga. Ya. Saya ngikutin ini penelitian kawan. Ya udah, saya ikutin aja. Kalau memang ini salah, Kita buka di sini nanti. Menurut Ya. Mas Roy apa yang kemudian janggal? Silakan aja. jelas. Security paper. Ya kalau asli Jepang itu watermarknya serat. Oke. Manipulasi yang disampaikan Ada itu ini kertas. nggak? Ada, Oke. ada tayangannya. Silakan dikeluarkan ya. Ada. Coba nanti. Dan yang paling Bang konyol lagi Respon nanti Pak juga. Jahmada. Karena gini, bentar. Ini beberapa kali bukan hanya di Ya. Rakyat Bersuara tapi juga di program yang lain, TV yang lain juga kemudian menjadikan sebuah perdebatan. Nih. Apakah Bang Rismon betul-betul doktor dari Yamaguchi asli atau Satu tidak? aja yang paling konyol. Kita buktikan itu. Nanti Satu aja yang paling setelah itu baru konyol. ijazah. Ya, katanya ijazahnya terbitan sampai Yamaguchi ya. Per 16 Mei 2006, Presiden Yamaguchi itu sudah berubah jadi Marimoto Takuya. Sementara yang tertulis dalam ijazahnya Dr. Eng Rismon Hasihulan Sianipar itu adalah orang yang lain. Di situ masih terus Hiroshi Kato. Hiroshi Kato yang sudah pensiun masih ditulis di ijazahnya. Gimana bisa ini seperti sama dengan ijazah? Sebentar, ini lulus 2006 ya. Iya, di situ Sementara pensiunnya pensiunnya itu sudah jelas ada. Yamaguchi sudah hanya sampai Mei 2006. Oke. Ini lebih dari Mei 2006. tahun berapa ini? Ini 2006 tapi Oktober atau apa itu? Oktober. Ada di situ. Ya. Jadi presiden udah lewat. Yamaguchi University namanya Itu Hiroshi Kato. tadinya. Sampai 15 Mei 2006. Ya, per 16 Tapi- sudah ganti jadi Morimoto Takuya. Oke, tapi yang menandatangani di ijazahnya Bang Rismon Katanya masih Hiroshi Kato. itu Oktober 2006. Ya, Oke, nah, nanti kita buktikan. Oke. Nanti silakan buktikan. Ini Oke. adalah perbedaannya. Mana yang ijazah asli Jepang, mana yang manipulasi. Dan semua itu sekali lagi, ini ada pada buku. Pertama, security paper, Security paper. kertas umum, Ya, kemudian ada stempel basah. timbul. Di sana hanya hasil scan. Di sini terdaftar dan rapi, tidak ada ijazah. Tapi yang paling sedih bagi saya, Mas. Ya, oke. Saya Dr. Tifa itu bagaimana sih? Bagaimana bisa Dr. Eng